Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru nyampe ya dari roadshow apa gimana? Kemarin ya. Berapa tempat itu, Mas? 34 titik masjid dalam 10 hari. Masya Allah. Berarti itu jam-jamnya sehari berapa itu? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Masya Allah. Tapi lebih banyak yang 3? Banyak yang 3. 3 ya? Capek ya, Mas ya? Lumayan. Ya, namanya dakwah gitu ya. Namanya dakwah harus pasti capek gitu. Ya kita nyari duit aja capek-capek rela. Betul. Kan? Apalagi dakwah gitu, masa nggak rela. Mas. Ya. Ini udah banyak yang kenal Mas Nanang. Kita coba, mungkin juga udah banyak kali ya yang ngeliput tentang Mas Nanang seperti apa hijrahnya pada waktu itu kan. Saya juga udah beberapa kali lah lihat di YouTube itu banyak sekali Mas Nanang cerita yang masih pakai kacamata ya, pada waktu itu. Tapi coba gini, kita coba pengen mengulas beberapa hal ya tentunya. Karena Mas Nanang itu kan sebagai owner sebuah unit bisnis, kemudian sebagai founder juga kan, dan juga sebagai pendakwah, kalau bisa katakan. Karena kan dakwah itu kan kewajiban bagi semua umat muslim. Kita coba pengen dengar lagi sedikit, Mas, terkait dengan cerita Mas Nanang sampai ketemu titik baliknya itu, Mas. Ya. Profil lah ya lebih profil ya, gitu ya. Betul, Mas. Jadi background saya sebenarnya awalnya pengusaha kan gitu ya. Nah sejak dulu lulus kuliah itu memang tidak kepikiran untuk cari kerjaan kemana-mana, karena ya memang sudah darah diwariskan dari orang tua saya untuk bisnis gitu. Kuliah di mana, Mas? Sospol UGM. Jadi kuliah ya waktu itu cuma formalitas saja. Kemudian Sospol ini apa, saya enggak punya kepikiran politik. Lulus tapi ya emang ijazah saya ada di mana itu juga saya sudah nggak tahu kemana kan gitu. Jadi waktu kuliah pun sudah mulai berbisnis, jadi jiwa bisnisnya itu, panggilan emosionalnya sudah muncul gitu loh, pengen punya duit sendiri, pengen nggak ngerepotin orang tua seperti itu. Sampai akhirnya Allah mudahkan itu berjalan, lulus kuliah, terus nikah, akhirnya menseriusi satu brand namanya Rumah Warna. Jadi Rumah Warna sendiri sudah dari tahun 2002. Kurang lebih berarti sekarang 2023 ya sudah 21 tahun ya berjalan kan. Betul. Ya, untuk bicara dalam sebuah bisnis ini bukan bisnis yang baru kemarin sore, tapi juga belum yang panjang banget kan gitu. Artinya di situ yang saya alami sudah banyak fase-fase kan itu, fase-fase yang terjadi. Dari ibarat seseorang ya dari anak bayi, kemudian kecil bertumbuh ABG gitu kan, sampai mungkin dewasa. Tapi ya mungkin ini kalau bicara tua ya belum lah ya. Gitu. Maka yang terjadi kemudian ya halnya seperti manusia bertumbuh tadi. Tapi kadang-kadang atau bahkan yang saya alami, yang ngerasa dalam pertumbuhan itu saya memperlakukannya itu tidak sesuai dengan fase yang harusnya sudah selesai gitu loh, sudah selesai. Misalnya yang namanya bisnis itu kan kayak anak kecil nih, kalau memulai nih kayak bayi harus sering digendong kan gitu. Kalau nangis kemudian disusuin kan gitu, dinenengin kan itu. Ini fase pertama. Ya itu kita lakukan gitu. Tapi kemudian saat dia sudah ABG tentu perlakuannya harus berbeda, ibarat kita parenting lah gitu ya. Harus berbeda, mulai ABG, mulai remaja dan lain sebagainya. Tapi perlakuan kita rata-rata pebisnis itu akhirnya membuat bisnis itu seakan-akan bayi terus. Jadi 24 jam kita sibuknya ngelain terus untuk bayi tadi itu, untuk bisnis tadi. Dan ini yang terjadi sama saya juga. Akhirnya kesibukan hidup itu ya 24 jam ya bicara omset, bicara strategi inilah itu dan sebagainya, sampai melupakan kewajiban kita terhadap pertanyaan besar yang menghampiri kita kan. Kita tuh mau kemana sih di dunia itu, suruh ngapain sih kan gitu. Maka benar sekali apa yang Allah sampaikan di surat An-Nur 35-37 kalau tidak salah, bicara bahwa bisnis itu melalaikan, bahwa tijarah dunia ini melalaikan.
terutama untuk kaum laki-laki, melalaikan terhadap apa? Terhadap urusan akhiratnya. Betul. Dan ini terjadi dengan saya gitu ya, sampai Ya 16 tahun saya berbisnis itu bahasanya apa ya? Enggak ingat sama sekali terhadap urusan-urusan akhirat. Islam iya dari kecil Islam maksudnya gitu kan. Tapi ya sekedar pahami Islam ya. Oh rukun Islam ada 5 gitu sih. Rukun iman ada 6 misalnya. Cuma sekedar itu saja. Kalau udah sholat ya sudah. Bahkan sholat pun tidak punya rasa yang kemudian berefek apapun kan gitu. Nah ini berarti saya pernah menjalani fase dalam tanda kutip sini fase kejahilan nih, zaman jahiliyah bahasanya kan gitu. Karena memang disebut jahil bukan berarti terus kita tidak berteknologi, bukan kita tidak beradab, bukan kita tidak ada nggak sekolah gitu, bukan. Tapi ketika yang saya rasakan adalah ketika sama sekali kita tidak dipahamkan Islam ini dengan benar. Kita tidak paham hidup ini buat apa, mau kemana, datang dari mana. Akhirnya hidup ya sekedar idealis kita ya idealisme kapitalis saja. Oh, asumsi aja ya. Ya, jadi seakan-akan itu dunia itu ya memang dibikin sama setan itu manja buat kita gitu kan. Seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi, seakan-akan kita enggak punya, ya nggak pengen ketemu namanya kematian gitu. Nggak pengen mati gitu. Jadi kita urusannya ya setiap hari ya kayaknya mau hidup 1000 tahun lagi, harus nyiapin bekal yang banyak. Tapi ini hanya masalah materi saja gitu. Nah, ini fase kejahilan nih 16 tahun kan. Berapa tahun tadi? 16 tahun. Masya Allah. 16 tahun. Tapi alhamdulillahnya memang Allah janji kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, dan Allah pasti menginginkan kebaikan kepada hambanya. Ibarat seorang ibu kalau anaknya bermain-main pisau gitu kan mesti direbut pisaunya, walaupun nangis, walaupun itu mungkin buat bayi kok pelit amat sih ibu nih kan gitu ya. Tapi itulah Allah, bahkan lebih kasih sayang lebih daripada seorang ibu. Maka Allah kasihkan tadi, direbutlah dunia ini dari saya. Artinya Allah pengen saya berpaling untuk ngelihat tuh di akhirat tuh gimana sih kan gitu. Antum sudah terlalu banyak tersesat lah bahasanya. Karena waktu itu saya sampai bukan di hal-hal yang aneh-aneh ya, tapi dari sisi pribadi saya sendiri ngerasa bahwa apa yang saya dapatkan itu semuanya datangnya dari kepintaran saya, dari keahlian saya, gitu ya? Dari kerja keras saya kan gitu. Saya kan menafikan ada Allah di situ. Kan, gitu. Nah, selalu bahasanya adalah hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Wah. Jadi apa yang dapat artinya saya usahanya keras, artinya saya hebat kan. Gitu. Ini kan kesombongan sebenarnya. Maka dari situlah Allah banyak nyentil saya, akhirnya banyak dikasih ujian untuk nengok sama Allah, dan itu ya otomatis ya banyak juga yang terjadi di pengusaha-pengusaha yang lain lah. Entah itu bisnisnya dibikin agak oleng dikit dan gitu ya. Dan terus atau mungkin didatangkan orang-orang yang memang Allah datangin itu untuk menguji kita, untuk bikin kita akhirnya tertipu lah atau gagal bisnis dan lain sebagainya. Dan itu terjadi juga pada saya. Sampai akhirnya berapa tahun, mungkin sekitar 2 tahun lah ujian-ujian itu datang. Akhirnya saya kibarkan bendera putih. Untung saja saya ngibarin bendera putihnya tidak dalam taraf posisi saya bangkrut dan tidak punya apapun gitu kan ya. Tapi saya ingat lagi bahwa oh ternyata Allah lah yang maha solusinya, bukan saya kan gitu. Jadi sesimpel waktu itu dalam sebuah ujian yang Allah kasihkan selama kurang lebih setahun itu saya tidak sibuk ngurus bisnis, tapi sibuk ngurusi bagaimana saya lolos dari ujian yang Allah kasihkan ini. Sampai akhirnya saya menyerah, baru kepikiran umroh. Kepikiran umroh. Begitu umroh 9 hari kalau nggak salah, kalau nggak 12 hari saya agak lupa. Pulang ke sini ternyata masalah sudah selesai, diselesaikan sama Allah dengan gampangnya. Nah, maka dari situ terus saya sudah ternyata semudah itu, karena di umroh saya itu ya cuma doa aja sama Allah. Ya Allah, saya ikhtiarnya untuk mengatasi masalah itu udah mentok bahasanya kan gitu kan. Selebihnya ya sudah tinggal tawakal sama Allah. Ternyata Allah ijabah itu, terus dari situ baru berubahlah mindset saya bahwa
ternyata kita itu tidak bisa apa-apa. Suka-suka Allah tuh mau kasih Iya. apapun sama kita itu, kita ya cuman budak kok. Iya. Hambanya Allah itu, hamba kan budak ya Budak, bahasanya. Jadi nggak punya pilihan kecuali hanya sekedar apa, kibarkan bendera putih sama Allah. Jadi hidup bukan perkara apa yang kita mau, kita inginkan, tapi apa sih yang Allah mau sama manusia ini kan. Iya. Berarti kan akhirnya berdampak pada saya memahami ternyata harus cari ilmunya nih, hidup nih tidak bisa kemudian kita tidak tersesat kalau tidak punya ilmu. Betul. Ibarat kita dalam sebuah perjalanan itu, kalau sekarang ya zamannya Google Map, tidak pakai Google Map kan tersesat gampang. Pakai Google Map saja banyak yang tersesat. Pakai Google Mapnya kemana-mana. Ini karena Google Mapnya manusia. Iya, Ya. betul. Kalau Google Mapnya yang bikin adalah yang bikin manusia yang maha sempurna, ya insya Allah enggak tersesat. Dan Google Mapnya udah ada di dekat kita, Al-Quran. Kan itu. Nah, ini yang apa namanya, membuat saya akhirnya peristiwa itu mengubah semua visi hidup, mengubah paradigma kehidupan. Kemudian saya memahami bahwa ternyata hidup ini porosnya adalah menolong agamanya Allah. Porosnya adalah dakwah. Bisnis boleh kan gitu. Betul. Mau jadi dokter boleh, profesional boleh, presiden pun boleh kan gitu ya. Selama apa disesuaikan dengan apa sih maksud Allah untuk ditujukan kita hidup di dunia ini. Begitu sih kurang. Nah, kalau boleh tahu waktu itu masalahnya apa tuh Mas sampai give up seperti itu? Masalahnya awalnya Allah kasih saya mungkin rugi dalam bisnis. Allah kasih saya masalah-masalah hal terkait dengan bisnis itu saja. Tapi waktu itu ya karena bahasanya apa ya, mudah mengakses perbankan ya. Ya nggak ada duit, tinggal calling orang bank aja turun kan gitu ya. Iya benar. Mau rekening koran aja mau berapa bisa kan gitu. Nah, tapi akhirnya Allah kasih ujian yang berbeda. Ujiannya adalah saya dilaporkan sama teman bisnis juga ke polisi. Terus ditersangkakan rasanya kan gitu. Ya sebenarnya bukan yang saya lakukan, bukan kesalahan saya, tapi karena ketidaktahuan saya membawa akhirnya bisa terjadi seperti itu. Sehingga waktu itu ujiannya kan mental. Iya itu. Orang bisnis panjang umur kalau lagi jalan aja ketemu polisi ada rahasia aja deg-degannya minta ampun gitu kan ya. Nah, sekarang dipanggil di BAP coba kan gitu kan. Mau akhirnya kan mental ini yang digembleng sama Allah. Kemudian nanti keluarga gimana, orang kalau tahu aku masuk penjara gimana kan gitu kan. Wah langsung itu. Jadi ini udah harta sudah enggak fungsi bahasanya kan gitu. Bener. Mau berapapun tak kasih lah, yang penting bebas bahasanya kan gitu ya orang sekarang ya. Nah disitulah kemudian kesibukan saya cari pengacara ini, pengacara itulah, cari backing inilah, cari backing itulah kan gitu. Tapi nonsen, nggak berhasil apapun. Sampai akhirnya tadi saya umroh ternyata masalah selesai. Allah bolak-balikan hati penyidik dan lain sebagainya, ini sudah selesai tanpa ada apapun, harus ngeluarin duit apapun, selesai begitu saja. Nah dari situlah tadi ternyata menghadapi solusi kita ya memang yang maha solusi itu Allah. Gitu. Berarti itu ditarik ya laporannya ya sama yang melaporkan ya waktu itu ya? Enggak, malah di SP3 sama polisinya. Yang laporin juga enggak tahu kemana kan gitu. Itu nggak diduga-duga loh kayak gitu loh. Iya, nggak tahu kan, layah tasib lah. Iya betul loh, karena kan biasanya kan apa ya, berarti kan orangnya kan udah ngilang yang ngelaporin. Ya mungkin polisinya mungkin udah nggak diterusin kali sama orang. Yang laporin saya malah dilaporin orang lain. Nah gitu. Dulu ceritanya kayak gitu kalau tidak salah. Tapi saya sih enggak urusan lapor dulu, yang penting saya udah selesai gitu aja. Selesai, sekarang udah asik lagi lah, udah nyantai. Gitu. Nggak nyantai tapi asik. Tapi Mas, ketika hijrah itu pasti kan ada yang namanya hambatan atau bisa dikatakan cobaan atau ujian lah. Betul. Nah itu gimana tuh waktu itu? Jadi waktu itu hijrah saya sepulang dari Mekah, saya hijrah bareng-bareng dengan istri, bareng dengan karyawan, usaha. Jadi mulai dari hal kecil yang tadinya kita meniadakan sholat tidak penting kan gitu. Akhirnya sholat jamaah gitu kan, duhur asar untuk karyawan.
terus kasih gajian untuk karyawan, kasih tahsin, kasih sebelum mulai kerja pagi-pagi baca Quran dulu, gitu. Ya layaknya bahasanya mengubah dari entrepreneur jadi spiritual planner lah gitu ya bahasanya gitu. Hijrah gitu ya. Bahasanya seperti itu ya. Terus dari situ yang ekspektasi saya kan waktu itu tidak memahami ilmu, seakan-akan kalau sudah bicara spiritual itu sudah selesai semua gitu. Kayak tidak ada ujiannya. Iya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata Allah menjanjikan ujian untuk orang-orang yang mengaku beriman, untuk diuji, benar-benar nggak sih kamu iman sama aku gitu. Nah, ternyata ya benar. Begitu saya mulai ngurus dakwah, bikin kajian-kajian, bikin acara ini, Allah goncangkan juga dengan omset turun kan gitu. Allah goncangkan dengan pajak, Allah goncangkan dengan macam-macam lah kan gitu untuk uji. Tapi begitu saya mendalami lebih dalam ini sebenarnya Allah lagi ngasih pilihan. Antum tetap dalam keimanan ini atau kamu balik lagi deh kehidupan kemarin untuk sibuk untuk ngurusin hal-hal duniamu saja kan gitu. Tapi alhamdulillah Allah tetapkan hati saya untuk memilih intan surullah yansurkum. Udahlah, saya memang banyak masalah karena pengen ditolong sama Allah ya harus nolong agamanya Allah gitu ya. Daripada saya menolong apa yang menjadi masalah saya belum tentu berhasil juga gitu kan. Ini satu-satu saya tidak menyurutkan walaupun omset turun, ada masalah ini tidak menyurutkan saya untuk kontribusi dalam urusan dakwah ini. Alhamdulillah satu-satu Allah himpunkan urusannya, selesaikan gitu. Selesaikan pelan-pelan satu-satu dan semakin antum menolong agama Allah, semakin Allah menolong urusan kita gitu. Meneguhkan kedudukan kita. Yang saya rasakan sih sebenarnya seperti janji Allah. Janji Allah ketika orang itu sabar dan istiqomah diberikan pertolongan dengan bentuk sakinah. Masya Allah. Di dalam hati kita. Tenangan ya. Tenangan untuk tidak menyesal dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan. Itu lebih dari cukup itu untuk kita. Artinya apapun, mau enak, mau tidak enak, mau sakit, mau sehat, mau capek, mau tidak capek, sudahlah. Kita mau ngapain lagi sih, wong dunia ini cuman persinggahan sementara. Hidup di antara janji-janjinya Allah aja deh kan gitu. Iya, itu lebih pasti ya. Pasti. Daripada nggak pasti. Karena kan banyak orang yang memang untuk mencapai posisi seperti antum nih sebagai seorang Mas Nanang itu kan prosesnya panjang Mas. Tapi relatif sih sebenarnya ya, mau panjang atau pendek gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang belum tahu itu kan berarti kan kewajiban kita memberitahu. Seperti itu kan. Nah, coba kita bicara tentang peran nih Mas, ya kan, untuk setelah hijrah, apakah mengajak orang, teman-teman Mas Nanang pada waktu itu yang masih karena masih jahil, nah perannya gimana nih Mas setelah hijrah? Ya, setelah saya hijrah jelas ya akhirnya memahami bahwa dakwah itu jadi poros hidup ya. Tentu masing-masing orang ini kapasitasnya dalam urusan dakwah ini kontribusinya bisa beda-beda. Karena tidak semuanya bicara dakwah itu adalah harus jadi ustadz, harus jadi ulama, ngomong di depan orang dan sebagainya. Nah, saya juga pun waktu itu ya mulai dengan apa yang bisa saya kontribusikan. Gitu. Saya punya usaha, saya punya ada sedikit harta, saya mungkin punya fasilitas, punya ide dan sebagainya. Itu yang saya kontribusikan. Jadi nggak mungkin juga kemudian saya datang sama orang sudah dengan dalil, baru kemarin sore juga ya kan saya gitu. Tapi saya yakini bahwa dalam urusan dakwah ini nggak melulu juga delivernya adalah perkara dalil gitu. Tapi adalah perkara contoh. Perkara contoh. Terkadang orang bisa jadi dia mendapatkan hidayah itu bukan dari dalil, tapi dari contoh orang yang menerapkan dalil gitu ya. Jadi bahasanya apa ya, ending dari penerapan dalil itu kan akhlak ya, kelihatan buahnya ya kelihatan. Nah itu yang mencoba saya ini kan ya. Jadi bahasanya apa ya, saya sebagai pengusaha mau bikin prototipe atau bahasanya itu role model lah. Role model ya. Role model ya. Orang hijrah itu
Gak harus kok kemudian apa-apa terus harus jualan herbal, harus jualan gitu ya. Gitu tinggalkan itu, enggak, bisa punya pride juga kok. Problem kak, orang yang tauhidnya luar biasa juga bisa jadi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf kok kan gitu. Islam nggak ngelarang orang kaya kok. Islam nggak ngelarang orang kemudian punya materi. Cuman perkaranya kan hatinya saja, materinya itu di hati atau di tangan. Iya betul. Kan gitu. Maka kami mungkin ya tadi untuk dakwah kepada para pengusaha tadi, kalau kita sendiri mau ngomong sementara kita nggak kongruen, nggak relevan, nggak menarik buat mereka. Betul. Dakwah hartamu juga habis, nggak keren dakwah gitu kan ya, gitu kan ya. Jadi maka ya bahasa simbol-simbol memang masih butuh untuk orang-orang yang awam, yang ya notabene saya datangnya dari pengusaha tadi, untuk menghijrahkan mereka. Kalau yang dijanjikan adalah bahasanya prototipenya, wah yang hijrah ini malah sekarang jadi sengsara ya hidupnya ya, yang hijrah jadi sekarang nggak keren lagi nih kan gitu, gak asik lah, nggak usah hijrah kan gitu ya. Karena mereka kalau dikasih dalil juga belum tentu dapat. Tapi yang coba saya narasikan gitulah, saya sama istri saya kan pun ya istilahnya marbot pengusaha jadi marbot pun keren kok. Iya. Pengusaha jadi marbot juga masih bisa naik Pajero kok. Gitu. Rasanya gitu ya. Pajeronya orang gitu. Itu bisa makan, bisa ngidupin orang, masih usaha kan gitu, nggak tergantung sama manusia kok. Nah, itu yang peran dakwah yang lagi saya sampaikan. Karena ya memang kalau dalil ya minum dalil lah, bang, orang kita baru kemarin sore kok. Bukan anak pesantrenan gitu. Betul. Habis itu kalau udah tertarik ini saya kasihkan Ustadz kan gitu aja. Iya. Nah kalau untuk visi misi Mas Nanang nih dari sisi kehidupan spiritualnya, itu mau gimana tuh Mas ke depannya Mas? Ya, jadi Islam itu selalu bicara besar tentang visi ya. Nah, jadi visi kita itu enggak hebat apapun di hadapan Allah terkecuali harus dikaitkan dengan dua hal yang besar di depan kita. Visi Islam gitu ya. Yaitu visinya adalah apa? Ya harus dikaitkan satu dengan akhirat kita. Antum kaya boleh enggak dikaitkan dengan akhirat rusak kan gitu. Antum pejabat boleh tapi enggak dikaitkan dengan akhirat, tidak ada harganya di hadapan Allah. Maka itu jadi visi besar kan. Iya benar. Terus yang kedua adalah dikaitkan dengan kemenangan Islam. Artinya dikaitkan dengan dakwah. Karena dakwah ini adalah ikhtiar dalam menjemput kemenangan Islam. Iya, betul. Karena kemenangan Islam ini ada kita juga menang gitu pasti. Kan, ya. Cuma tugas kita kontributif dalam dakwah. Nah, maka begitu juga dengan visi saya, begitu hijrah dari visi yang cuma urusan aset, urusan warisan, urusan hidup 1000 tahun lagi, kebanggaan dan lain sebagainya. Akhirnya dikaitkan dengan dua hal tadi kan. Jadi akhirnya visinya ya harus terkait di sini, apa kontribusinya dalam urusan dakwah dan urusan akhirat kita. Maka akhirnya memotivasi dalam bisnis, cari profit yang banyak dan sebagainya, agar bisa bantu dakwah ini semakin jadi bukan untuk mengkayakan diri sendiri visinya kan gitu. Betul. Bukan untuk tidak seperti cita-cita dulu harus punya rumah mewah di komplek yang elit, ada kolam renangnya, yang ini udah nggak kebayang gitu ya kan. Harus punya Lamborghini, harus ini kan dulu kan bahasanya kalau muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga lah, itu bahasanya dulu ya gitu ya. Enggak, itu kan sesat gitu kan. Kita ya memang akhirnya semua dedikasi kita adalah ya tadi kaidah berbisnis dengan Allah. Tijarah kita bukan tijarah hanya sekedar tijarah urusan dapat profit dunia, tapi profit akhirat itu yang penting. Untuk apa? Untuk berbisnis jual beli sama Allah. Jadi segala sesuatunya apa yang kita lakukan harus dikaitkan dengan ibadah. Nah, visinya apapun itu segede untuk apa? Untuk sebuah visi besar, itu apa? Memenangkan agama ini atas agama yang lain. Dan itu adalah visinya Allah, bukan visinya kita. Gitu. Betul. Kita cuma menyelaraskan visinya kita dengan visinya Allah dan Rasulnya. Betul. Sudah, itu saja yang dikelopin sehingga visi kita bisa hebat dan besar di hadapan Allah. Kalau sekedar akhirnya tadi cuma urusan rumah berapa, mobil berapa, ini nggak ada harganya sama sekali. Hina malah jadinya ya kalau misalkan seperti itu ya. Masya Allah. Terus kemudian gini Mas, terkait dengan
saya awal kali kenal Mas Nanang itu kan waktu itu adanya sebuah kayak komunitas itu kan, Muslim United ya waktu itu kan. Wah itu luar biasa, saya bilang gini, ketika itu viral, ini siapa yang bikin ini? Saya pengen tahu siapa yang bikin waktu itu kan. Ternyata setelah ada acara Jogja Mengaji, kita diketemukan sama Real Masjid deh gitu. Oke, kita ketemukan sama Real Masjid, kemudian tadinya kita masih melihat, oh ternyata Mas Nanang yang bikin itu. Ternyata Mas Nanang yang bikin pada waktu itu. Nah itu gimana kok bisa tercetus ide itu, Mas? Ya, jadi awalnya dulu hijrah, tadi namanya hijrah kan nggak tahu apa-apa. Ya. Nah ini dengan ketidaktahuan apa-apa itu, dengan semangat pengen ngaji, pengen banyakin ilmu, semua ustadz saya datangin. Masya Allah. Ustadz A, Ustadz B, macam-macam harokah gitu kan saya datengin. Tapi yang terjadi malah saya jadi bingung. Bingungnya karena si Ustadz ini bilang jangan ke sana, yang sana tuh gini, yang sana jangan ke sana, jangan segini kan gitu. Iya. Akhirnya saya dalam kebingungan itu kan mencari ustadz yang untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya Islam tuh yang benar yang mana? Kan? Iya. Akhirnya ketemu jawabannya di beberapa ustadz yang dalam tanda kutip saya ibaratkan dia bermadzhab ukhuwah lah gitu. Iya. Jadi dia mau untuk menerima udzur perbedaan dengan ustadz-ustadz yang lain, tapi tidak saling menjatuhkan. Ya. Akhirnya di situ saya menemukan ternyata perbedaan umat Islam itu cuma di 3 hal, dan itu pun hanya masalah cabang saja, masalah furu, bukan masalah usulnya. Yang pertama adalah terkait dengan akidah, tauhidnya. Ini cuma asariyah gitulah ya. Cuman ditakwil dan tidak ditakwil dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah perbedaan tentang fikih. Berarti ini perbedaan mazhab ini ya kan. Jadi mazhab gimana sholatnya, gimana ininya, toh juga masih hadapnya masih sama kiblatnya, subuhnya masih 2 rakaat gitu ya. Dan satu lagi adalah perbedaan tasawuf. Ya, ini masalah semuanya tujuannya sama. Ada yang bicara namanya sufi, ada tazkiyatun nafs gitu kan. Itu tujuannya apa? Ya mensucikan hati biar nafsul mutmainnah dekat sama Allah dan sebagainya. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Dan cara the way-nya ini ibaratnya kelompok-kelompok dakwah ini ya bukan firqah, bukan yang dimaksud dalam hadis. Tapi ini adalah kalau dianalogikan ini cuman geng-geng motor saja. Geng motor saja ya. Tujuannya sama, arahnya misalnya mau ke Jakarta dari Jogja. Hanya ada yang pakai kendaraannya, ada yang CB, ada RX King, ada. Betul. Ya, tapi perkaranya kan semua merasa Harley Davidson. sehingga seakan-akan kalau udah naik Harley itu yang lain jadi kecil semua. Wah, lu kan gitu. Nggak keren biasanya kan gitu. Inilah yang terjadi. Akhirnya dengan semangat akhirnya saya memahami bahwa umat Islam ini jadinya satu walaupun beda-beda tadi. Nah, saya ingin mengkampanyekan untuk orang-orang yang baru hijrah. Karena kalau tidak dipahamkan banyak juga yang akhirnya nggak usah lah ilmu Islam macam-macam, udah yang penting baik sama orang aja udahlah selesai. Tuh loh yang belajar Islam malah gontok-gontokan melulu kan gitu kan. Nah ini yang saya tidak mau, karena saya sudah terlanjur jatuh hati dengan Islam. Saya ingin menyampaikan ini juga ke khalayak dengan bahasa mereka tentunya. Nah bahasa yang waktu itu saya temukan bahasa ukhuwah Islamiyah kan berat banget. Saya waktu itu juga baru tahu, ukhuwah Islamiyah itu artinya ini gitu kan ya. Akhirnya saya bahasa Inggris kan jadi Muslim United gitu. Ini simpel itu. Terus orang bahasanya MU ya, karena waktu itu ya MU juga lagi ngetop gitu kan ya. Jadi memudahkan untuk memviralkan gitu. Gitu sih simpelnya, idenya dari situ. Ide dari situ ya. Terus buat event gitu ya. Event ngumpulin status ada di berbagai harokah. Itu sulit nggak Mas kalau ngumpulin status itu Mas pada waktu itu? Itu susah. Karena banyak juga yang menolak kan gitu. Menolak dengan alasan-alasan tertentu ya untuk mereka ya mungkin ya. Tapi bahwa memang untuk punya udzur yang panjang untuk saudaranya yang berbeda ini tidak banyak orang bisa. Tidak banyak orang bisa. Terutama ya ini fitrahnya orang berilmu. Iya benar. Nanti orang berilmu kemudian kalau ngerasa yang saya benar, yang lain itu pasti salah. Maka di Real Masjid ini tempat kami punya ya tadi mazhab ukhuwah.
Madhab Bukhari itu ada 4 parameternya. Parameter yang pertama bahwa persamaan kita antar sesama muslim itu lebih banyak dibandingkan perbedaannya. Itu harus kita sadari gitu ya. Iya, betul. Terus perbedaannya itu paling cuma dikit, kalau mau cari persamaannya itu lebih banyak. Lebih banyak ya. Terus yang kedua adalah ulama itu memang sudah bersepakat untuk berbeda. Kita bukan ulama, nggak usah sibuk untuk membeda-bedakan. Iya, benar, kan gitu ya. benar. Ulama bukan ya. Baru nih ya, gitu. Ulama saja sudah sepakat berbeda kan itu. Harus paham ini. Kemudian yang ketiga adalah tugas kita memilih mana yang menurut kita punya hujah yang paling besar, ikuti, karena untuk amalan kemantapan kita beribadah kan gitu kan. Tapi kita harus memberikan udzur yang lain berbeda, tidak apa-apa kan, gitu. Jangan ngerasa hanya kita saja yang benar kan. Terus yang keempat adalah jadilah ahlul islah, menjadi perekat potensi umat Islam. Jadi enggak malah justru memecah belah, memperuncing perbedaan. Nah, itulah akhirnya menjadi visi pergerakan dakwah di Muslim United dan bahkan pun sampai sekarang di Real Masjid. Di masjid ya. Nah Mas, kalau boleh cerita ya. Waktu itu kan kalau yang saya tahu nih, Muslim United itu kan sudah punya masjid ya, namanya Masjid Muslim United pada waktu itu kan. Nah kemudian dirubah menjadi Real Masjid tuh Mas. Nah itu kenapa Mas kok dirubah? Apa MU-nya sudah kalah sekarang ganti Real Madrid atau gimana? Nah, ya itu sih implisit aja itu yang itu ya. Tapi sebenarnya buat kami yang pertama satu, masalah nama buat kami tidak penting. Nggak penting, itu hanya konteks saja. Dakwah itu ada konten, ada konteks. Ya. Konteks bisa macam-macam. Ini pintu masuk, uslub gitu. Tapi kontennya harus selalu Quran dan Sunnah yang masuk di situ. Maka buat kami tidak masalah namanya apapun. Besok mau ganti pun tidak masalah. Tapi kemudian kenapa kok kita ganti tadi Masjid Muslim United 1.0 menjadi Masjid Real Masjid 2.0? Ini ya bisa juga dianalogikan ini pertumbuhan lah. Karena kami mengklasifikasikan masjid itu ada 4 level. Level 1, level 2, level 3, level 4. Sebenarnya kami juga bingung, level 1-nya sudah standarnya MU. Level 2 standarnya sudah Real Madrid gitu. Level 3 kita bingung, kalau masuk Persija kan turun ya. Masuk Arema turun. Jadi kita masih belum menentukan nih mau namanya. Mungkin Bayern Masjid. Bayern Masjid. Bayern Munchen dari Bayern Masjid. Nah, tapi apapun itu kami fikih kemasjidan kami di Real Masjid. Nah, ini sih tidak ada ya dalam fikih-fikih bahasanya kami untuk menjelaskan lebih jauh tentang kemasjidan, karena kami juga dalam rangka mengkampanyekan ayo masjid naik step dong, naik step. Ini ada 4 level. Nah, kami yang 1 tahun pertama masih di step level 1. Sekarang di 2.0. Nah, insya Allah di tahun ketiga ini kita mau naik ke 3.0 dan endingnya nanti ke 4.0. Walaupun sebenarnya masih ada lagi tuh 15.0, tapi itu tidak ada dibahas. Ini politis sekali karena masjid level 5.0 ini adalah masjid yang jadi istana negara. Loh, ini yang dicontohkan Rasul kan seperti itu. Iya. Masjid Nabawi kan istana negaranya Rasul. Benar. Sekarang kan peran masjid selalu dikerdilkan. Seakan-akan tidak boleh bahas apapun, tidak boleh melakukan apapun di masjid. Padahal zaman Rasul lebih dari 20 fungsi masjid. Ya kan? Rasulullah merawat orang sakit habis korban perang di masjid. Ini kan masjid di rumah sakit kan gitu ya. Benar. Rasulullah bikin angkatan perang katanya, atur strategi politis di masjid. Gitu kan. Ngasih makan orang fakir miskin, ahlu sufah ditidur di masjid. Bikin pasar dikendalikan dari masjid. Dan semuanya masjid ini adalah apa? Platform ya, rumahnya Allah. Kalau dimulainya dari masjid, segala maunya harus bisa mau diatur sama aturannya Allah. Perkaranya sekarang kan ya, karena sudah budayanya sekuler, seakan masjid itu fungsinya hanya sholat aja. Banyak kan apa? Level 1 aja tadi. Sholat dan taklim saja. Nah, itu berarti masih level 1. Belum punya kebermanfaatan apapun. Nanti naik level 2, naik level 3, naik level 4. Itu kalau boleh tahu step-step level 1, 2 sampai 4 itu penjelasannya apa aja tuh, Mas? Jadi masjid level 1 itu masjid yang baru melaksanakan fungsi sebagai Baitullah dan Baitul Quran.
Jadi dia hanya tempat untuk sujud dan tempat mengkaji ilmu saja, Oke. taklim. Iya, iya, iya. Ciri-cirinya biasanya dia itu kalaupun ada infaknya cuma ditumpuk-tumpuk. Oh iya, Kebermanfaat- banyak tuh. Kebanggaannya kalau semakin banyak infaknya Pas itu hari bangga. Jumat. Ya. Terus yang kedua ciri-cirinya adalah di situ belum ada kebermanfaatan untuk masyarakat. Oke. Jadi masyarakat mau miskin, mau tidak bisa makan, tidak pedulilah masjidnya lah, itu Iya, bukan iya, urusannya masjid, urusannya negara kan gitu. Iya, iya, iya. Terus ciri berikutnya adalah biasanya anak muda, kalaupun ada anak muda, biasanya banyak tidak ada anak mudanya. Kalau ada pun anak muda ya cuman urusannya TPA, urusannya hanya event-event hari besar, Iya, 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 Ramadan atau Idul Adha gitu. Iya, iya. Ini berarti masih level 1. Masih level 1. Ya. Terus naik ke level 2, dia sudah menghidupkan baitul malnya. Oke, Jadi betul mal duitnya ya. sudah dia kelola untuk kebermanfaatan, Berarti untuk saldonya juga- fasilitas, iya, betul, betul, dihabisin lah duitnya kan Dihabisin gitu. ya. Bukan ditumpuk-tumpuk, bukan hanya untuk bangun masjid saja, tapi untuk memakmurkan masyarakat. Iya, iya, iya. Nah, ini ciri yang kedua. Selain itu cirinya lagi juga anak mudanya sudah diaktifkan sebagai penggerak. Oke. Bukan cuman orang yang dikumpulkan jadi panitia gitu aja, Cuman- habis itu bubar iya, gitu. iya, Nah. iya, iya. Tapi anak mudanya sudah mulai di situ dimasukkan ke dalam jajaran pemangku ide gitu ya. Jadi yang tua sama muda sudah sinergi lah rasanya Sinergi, gitu. betul. Ini 2.0. Kemudian yang 3.0 itu ciri-cirinya selain tadi yang 2.0, ciri-ciri berikutnya adalah di situ sudah dipimpin oleh CEO Oh, sekelas manajer perusahaan. Masya Allah. Nah, jadi Bisa ya kayak gitu ya? pimpinannya itu ya memang profesional kayak gitu. Jadi dia akan persiapkan SOP ya kan, visi misinya itu jelas, terus strategis teknisnya itu dipikirkan, KPI-nya bagaimana, sehingga udah tidak tergantung lagi dengan tokoh tertentu. Siapapun yang ngikut karena sudah disiapkan juga trainer of trainernya juga, Iya, iya. sehingga bisa jalan. Karena ternyata kondisi sekarang kan banyak entitas dakwah, pondok pesantren mau apapun itu yang tergantung sama tokoh-tokohnya meninggal bubar ya kan? Iya, 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 iya. Ini berarti karena dia baru level 1 atau level 2 udah bubar ketergantungan, tidak disiapkan tadi prototipenya, apa namanya SOP-nya dan sebagainya. Maka standar yang ngurus masjid kalau di level 3.0 udah seperti perusahaan ini, sudah autopilot bahasanya kan gitu ya. Keren, asli. sudah apa namanya nggak tergantung dengan satu orang dan orang yang lain. Jadi berikutnya adalah dia sudah punya baitul muamalah. Yang 3 itu tadi. Ya, yang ketiga. Jadi masjidnya sudah punya investasi bisnis tuh. Masya Allah. Iya, Ya kan? iya, iya, iya. Nanti masjid nggak apa-apa punya hotel. Masjid harusnya bukan mall yang punya masjid, tapi masjid disitulah yang punya mall bahasanya kan iya, gitu iya, ya. iya, iya. Ini udah level leverage 3.0. Kemudian yang 4.0 ini ibarat sebuah perusahaan itu udah startup yang udah berhasil nih. Nggak usah sibuk nyari duit, nggak usah sibuk nyari ini, karena dia transparan, dia bermanfaat, orang rame-rame datang untuk mewakafkan. otomatis ya. Otomatis tuh. Coba lihat Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Iya, iya. Orang nyumbang nggak habis-habis kan rasanya kan gitu. bener. Karena percaya pasti manfaat, percaya pasti transparan, percaya dari sebagainya, gitulah ya. Gitu ya. Berarti tadi yang kelima udah tadi ya. Nggak usah terlalu dalam ya. Yang kelima nggak usah terlalu dalam itu. Kalau mau terlalu dalam privat aja. Nah, Mas, berarti yang selama Mas Nanang temukan nih, kan Mas Nanang kan udah beberapa kota nih roadshow ya. Itu yang paling tinggi level berapa ya? Paling banyak level 1, bahkan belum level 1. Oh, itu. Banyak yang belum level 1. Berarti minus dong. Gimana itu? Karena belum layak disebut masjid. Tapi bahkan mungkin disebut musola, tapi ternyata dia layak disebut masjid. Karena syarat disebut masjid itu dalam fikih masjid kan cuma 3 sebenarnya. Apa tuh, Mas? 1 adalah tanahnya diwakafkan. Tanah diwakafkan, oke. 2 didirikan sholat 5 waktu. Oke. Nggak harus sholat Jumat juga. Ya. 5 waktu yang penting 5 ya. waktu. Terus yang ketiga adalah bisa diakses masyarakat 24 jam karena itu sudah jadi Itu milik umum. syaratnya ya? Ya. Jadi kalau
masjid ada di rumah pribadi, ya namanya bukan masjid. Wah, saya punya masjid di komplek rumah saya. Nah, itu bukan masjid. Karena gerbangnya ditutup, dibuka di jam tertentu saja kan gitu. Misalnya kan. Jadi yang kami temukan memang beragam. Ini memang masyarakat perlu edukasi. Kita keliling-keliling juga dalam rangka mengedukasi lah bahasanya ya. Biar tidak salah dalam memaknai ngurus masjid itu seperti apa. Karena kebanyakan ngurus masjid kan akhirnya parameternya kan adalah hasil. Jadi misalnya ngelihat kayak real masjid, oh ini banyaknya program, banyaknya infak dan sebagainya itu, terus itu jadi parameter kemakmuran masjid. Padahal bukan. Kalau seperti itu banyaknya jamaah yang jadikan parameter, berarti masjid yang di Amerika tidak bisa makmur dong. Kebanyakan orangnya bukan muslim, gimana mau banyak orang kan gitu ya. Berarti bukan itu. Terus kalau banyaknya infak yang harus menjadi parameter kemakmuran masjid atau tingginya gedung, bicara hartanya, bagusnya gitu ya. Ya kasihan yang di kampung-kampung. Mereka tidak punya donatur, tidak punya ini, apakah tidak bisa disebut makmur? Nah, itu dia. Kasihan masjid di Ethiopia sana tuh kan gitu ya, nggak punya duit gimana mau makmur? Maka Allah memudahkan bahasa kemakmuran ini di At-Taubah ayat 18. Selama orang yang ada di masjid, yang ngurus masjid, jamaah masjid itu kompetensinya seperti surat At-Taubah ayat 18, itu udah disebut makmur. Apa ya, cuman butuh iman, percaya pada hari akhir, udah ngelakuin sholat aja. Kalau kamu punya duit ya waktunya zakat ya zakat. Yang terakhir, lam yaksa ilallah, tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah. Sudah, ini berarti makmur gitu. Rasul tidak bicara bangunan, tidak bicara duitnya, tidak bicara jamaknya banyak, bukan. Nah kalau parameternya itu akhirnya orang nyerah dulu. Wah kan nggak punya duit, gimana bisa makmur? Kan susah ini orang-orangnya sini, nggak ada jamaahnya, gimana bisa makmur? Akhirnya batang masjid akhirnya terbengkalai. Karena apa, mindsetnya tadi seakan-akan ya tadi urusannya adalah hasil, padahal usaha aja belum kok mikirin hasil kan gitu. Benar. Berarti fungsinya ya Mas ya, lebih ke fungsinya ya. Kalau real masjid sendiri ini kan saya lihat memang kan bentuknya tidak seperti masjid. Ya kan, tapi ininya fungsinya seperti benar-benar masjid gitu Mas. Sebenarnya bicara masjid kan bukan bicara bangunan tapi bicara fungsi. Kalau lihat Rasulullah bagaimana bangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi, bicaranya semua fungsi. Hari ini detik ini Rasulullah bilang ini ya batasnya Masjid Nabawi kan gitu. Hari itu langsung ditegakkan sholat 5 waktu coba. Apakah nunggu di keramik dulu? Apakah nunggu di karpet dulu? Kan, jadi kita kadang-kadang ngurus masjid itu yang dicontoh siapa gitu loh maksudnya. Ya kan. Jadi seakan-akan kalau ya karena ya inilah zaman fitnah. Ketika kemudian orang seperti yang udah Rasulullah sampaikan terkena fitnah, satu fitnah permusuhan, maka bangun masjid malah jadi tempat bermusuh-musuhan antara sama umat, sama muslim. Ini masjid kelompok inilah, kelompok inilah, ini fitnah besar ini kan gitu. Satu, terus kemudian fitnah apa lagi yang disampaikan Rasul? Fitnah harta, fitnah kemewahan. Jadi seakan-akan kalau ada yang bangun gede, saya juga bisa lebih bangun yang lebih gede, sehingga fokusnya duitnya bisa miliaran, ratusan miliar untuk bangun, tapi kebermanfaatan untuk masyarakat kayaknya masjid berdiri angkuh di depan masyarakat yang tidak bisa makan. Ini kan jadi perkara. Belum lagi fitnah duhaima, fitnah kabut asap, fitnah yang gambarannya adalah ya nanti kebenaran dan kebatilan ini tidak jelas ini yang mana, hitam yang mana, putih mana, akhirnya abu-abu, subhat dan sebagainya. Nah, akhirnya apa ya, pengurus-pengurus masjid tadi parameter apa namanya kemakmurannya itu dengan hawa nafsunya. Ngurus masjid bukan nyontoh Rasulullah tapi ngurus lihat masjid yang lain. Bisa jadi yakin benar, nggak punya referensi. Jadi referensinya dia ngurus masjid bukan dengan fikih masjid tapi dengan hal-hal yang lain malah gitu. Tapi kan Mas, orang-orang itu yang memang lebih mendahulukan bangunannya. Dia selalu mengatakan alasannya kalau masjid kita bagus itu kan syiar bahwa ini loh umat muslim seperti ini, tapi ujung-ujungnya juga masjidnya sepi. Pertanyaannya ditanya, sekarang ngurus masjid itu nyontoh siapa kan gitu? Iya betul tuh. Kita ngurus masjid beda dengan satu RT juga nggak ditanya sama Allah, beda sama satu dunia pun nggak ditanya sama Allah.
Tapi ketika ngurus masjid beda dengan Rasulullah ngurus masjid. Ini yang jadi pertanyaan sama Allah. Antum itu nyontoh siapa kan gitu. Itu udah telak itu Mas. Iya benar-benar. Karena ketika saya datengin orang apa takmir ya, saya ngobrol sama takmir, ini bagus banget Pak masjidnya Pak. Iya alhamdulillah saldo kita lumayan banyak gitu. Oh, iya. Tapi sepi gitu. Berarti ketika statement dikatakan Mas Nanang, ya mau nyontoh siapa? Nyontoh Rasul atau nyontoh yang lain? Betul. Masya Allah Mas. Mungkin coba kita pengen tahu nih harapan Mas Nanang. Ya. Kedepannya mau seperti apa dari Rel Masjid? Ya. Coba Mas. Jadi kami punya visi dalam 5 tahun ke depan Rel Masjid itu bisa menggerakkan 10.000 masjid di Indonesia. Masya Allah. Untuk bicara kemakmuran tadi dalam rangka apa? Dalam rangka membangkitkan umat. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengentaskan kemiskinan secara dunia, tapi kemiskinan secara pemikiran. Dan saat ini ya kita daruratnya darurat pemikiran kan, pemikiran yang akhirnya referensinya kita adalah isme-isme selain Islam tadi. Nah ini yang harus kemudian dihadirkan menjadi visi kita. Harapannya 5 tahun ke depan ini, taruhlah satu masjid saja bisa punya 100 jamaah atau 200 jamaah lah gitu. Itu udah 2 juta orang bisa tercerahkan kemiskinan pemikirannya tadi untuk bergantung selain bukan dengan Allah kan gitu. Karena tugasnya Islam ini kan membebaskan ketergantungan kita dari selain ketergantungan dan bersandar pada Allah kan, tugasnya itu kan. Maka ini kerja dakwahnya itu dengan pintu masuk tadi sosial impact dan lain sebagainya, tujuannya adalah membangkitkan umat biar mereka mau dong diatur sama Allah Subhanahu wa taala, tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu visi besar kami. Nah, kami keliling-keliling di berbagai kota ya untuk mencari partner-partner masjid untuk dalam rangka apa? Ayo kerja bareng karena 10.000 ini kalau kami mengambu sendiri ini terlalu berat gitu ya. Gitu. Ayo bareng-bareng. Jadi itu visi besarnya kami ke sana. Dalam rangka keyakinan kami bahwa titik nol peradaban itu masjid. Saat masyarakat itu sudah bangkit pemikirannya, tauhidnya sudah sempurna, bahasanya yang dibangun masjid, dibangun dari masjid maksudnya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, mendidik 150 sahabatnya yang menaklukkan 2/3 dunia itu dari masjid. Artinya mustahil kita tinggalkan masjid. Nah, ini sarana bahasanya kami ya, ini bisnis seksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami yakini bahwa tugas kita adalah tadi membantu hajatnya Allah. Hajatnya Allah ya. Berarti udah berapa masjid Mas sampai saat ini total? Kita secara eksponensial sih nanti, ini kan baru tahun pertama kita sebenarnya. Visi ini baru mulai di tahun pertama ini sekarang. Itu setahun pertama kita targetkan 100. Nanti eksponensial 300 di tahun kedua, mulai percepatan di tahun ketiga, keempat dan kelima setelah kita sudah menggunakan teknologi. Nanti ada aplikasi gitu kan. Nah, ini kami sudah memplaningkan itu. Kami sih punya visi besar menjadikan ngurus masjid ini menjadi marbot ini layaknya orang rame-rame S1, S2 mau ngantri menjadi driver Gojek. Saat ada aplikasi rame-rame S1, S2 padahal tadinya nggak ngelirik kan untuk kerjaan ojek. Sekarang marbot siapa yang ngelirik menjadi marbot itu. Tapi kita mau bikin prototipe, kita bikin aplikasi menjadikan marbot ini sebuah bukan pilihan lagi. Ya memang harus jadi marbot. Karena apa ya, satu memang kita di dunia ini untuk ibadah. Yang kedua jadi marbot pun kamu tetap bisa kaya, jadi marbot pun kamu tetap kalau mau profesional jadi dokter pun tapi tetap hatinya dikaitkan dengan masjid, punya kontribusi dalam dakwah. Jadi dunia dapat, akhirat dapat, terus mau milih apa lagi kan gitu. Berarti nanti rencananya kalau saya tebak nih, masjid-masjid yang didatangi atau sudah kenal dengan Real Masjid di seluruh Indonesia itu berarti punya sistem yang dibuat oleh Real Masjid itu sendiri apa gimana? Betul ya. Itu ya. Jadi mereka tinggal menjalankan. Dari sini kontrol apa gimana Mas? Iya nanti kita punya standar untuk ya bahasanya apa ya, mungkin kalau standarisasi hotel atau tempat penginapan misalnya ada OYO, ada Red Doors, ada
horizon, Iya, berapa akor gitu kan, Iya. dia punya standar Punya, kan. punya. Nah, nanti yang kami bikin aplikasi Marbot, standar aplikasi yang ikut aplikasi Marbot itu adalah masjid-masjid yang sudah terstandar dengan syarat minimal menjadi masjid yang Oke. ramah terhadap Marbot tadi, bisa Masya bahasanya menjadi wasilah anak-anak muda terutama untuk mencapai mimpi-mimpinya di Yes. dunia dan akhirat gitu. Luar biasa. Mantap. Nah, doakan saja. Ini Mantap, mimpi, Jaya. mimpi besar. Buat kita emang kayaknya tidak mungkin, tapi ini hajatnya Allah. Buat Kalau Allah kun pasti fayakun, mudah saja. Mudah buat saja, Allah. mudah saja bagiku. Kata Allah. Syukur Mas Nanang atas Masya Allah. bincang-bincangnya. Ya. Mudah-mudahan Mas Nanang dan tim Rel Masjid Ya, diberikan selalu istiqomah sama Allah itu yang sampai penting. akhir hayat. Syukuran Mas.